Dalam kasih yang besar itu ada penerimaan. Bahkan penerimaan segala macam kekurangan. Segala macam kekurangan. Banyak jemaat itu ketika ada kekurangan di gereja, bukan memberi diri untuk memperbaiki, lebih memilih keluar dari gereja untuk bicara tentang kekurangan. Banyak jemaat itu bergereja untuk menemukan kepuasan dan bukan kemuliaan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkatilah semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Tuhan, jauhkan semua pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silahkan duduk semuanya. Bapak Ibu, cek. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Selamat sore. Ada sukacita. 330 tahun itu sudah banyak atau sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup 330? Di awal saya mau kasih tahu saudara hal yang standar sekali. Tadi saya khotbah di 56 tahun GPIB Petrus. Saya juga bicara yang sama. Kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu waktu itu berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut terata. Sekarang perut seperti ada 3 begitu. 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Waktu SMA dulu halus-halus, tipis-tipis. Sekarang tebal-tebal, berlapis-lapis lagi. Itu dewasa biologis. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Ada ikut ibadah sekarang. Nah, ini tidak bisa mempererat ini. Itu tidak bisa taika itu. Sedikit-sedikit tersinggung mau keluar dari GPB, mau bikin gereja sendiri di halaman situ. Di Kupang itu, kalau ada yang biasa tersinggung di banyak orang, orang suka bilang, "Shh." 3, dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita ada di dalam pelayanan dan kegiatan-kegiatan gereja. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kilogram. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar 10 kilogram? Tidak. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo?
Yang berubah anak atau mimbar? Anak. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis kepada Tuhan meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah. Yang muda-muda rencana menikah 28, kenyataan 34. Masalah bukan masalah. Cara kita menangani masalah yang biasanya jadi masalah. Karena itu bagi orang dewasa iman, hampir-hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kalau kehadiran gereja untuk merubah dunia ini, mesti dimulai dari perubahan pribadi demi pribadi, pribadi dengan pribadi. Ubahlah dunia ini oleh pembaharuan budimu. Lalu tema hari ini berbicara tentang hal yang menarik ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tali yang kuat. Kita baca dari Kolose pasal 3 ayat. Surat Kolose itu sama-sama kita tahu Paulus tulis dari penjara. Pencuri kan dia masuk penjara? Tidak. Merampok? Tidak. Bunuh orang? Tidak. Kenapa Paulus masuk penjara? Karena coba percaya kepada Yesus dan memberitakan tentang Yesus. Sebuah kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Yesus tidak akan ada masalah. Percaya Yesus jalan aman, lurus, gampang. Berapa orang kira kalau percaya pada Tuhan Yesus, kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini terus dalam nama Yesus. Justru di puncak Paulus percaya pada Yesus dan menyerahkan hidupnya secara total. Justru di situ dia masuk penjara. Kenyataan yang berbeda dengan banyak kerinduan. Ini semua percaya Tuhan Yesus, yang di sini semua percaya Tuhan. Yakin? Sudah siap masuk penjara? Wih, saya lihat saudara mulai ragu ini, mulai agak tuh. Percaya Yesus? Mantap. Yes. Sudah siap? Saya tanda yang siap-siap dong itu. Oke. Lalu teks yang kita baca tuh saya potong saja. Di atas semuanya itu pakailah kasih sebagai pengikat. Di atas yang mana Pak Pendeta? Di atas yang mana yang kemudian disebut semuanya itu? Kalau kita baca bagian itu bagian dari manusia baru. Dia jelaskan beberapa hal. Kamu bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Kamu dulu dihitung menurut Yahudi, Yunani. Sekarang kamu menjadi satu di dalam Kristus. Kamu sudah bisa mengelola perbedaan-perbedaan. Tapi di itu semua tidak boleh berdiri terpisah-pisah. Di atas semuanya itu, kenakanlah apa? Kasih. Sekarang kita mulai. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata. Anak sekolah minggu suka menyanyi. K-A-S-I. Tidak tahu ini lagu. K-A. Oke. Kasih, kasih, kasih.
Kasih itu tidak suka apa? Di sini ada yang suka marah-marah. Oke, mari kita renungkan. Saya pakai satu konteks dari surat Paulus yang lain untuk menjelaskan tentang kasih yang mengikat untuk kita mengukur. Satu hari Paulus dapat informasi dari jemaat di Korintus. Jemaat sudah mau pecah Paulus. Dia tanya, ini pecah karena apa? Karena dua alasan. Berapa alasan? Satu, jemaat mau pecah karena jemaat suka pilih-pilih pelayan. 1, 2, 3. Jemaat suka. Jemaat separuh bilang begini, pelayan yang bagus itu seperti Paulus, satu kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat, itu baru pelayan. Separuh bilang tidak, yang bagus itu seperti Apolos, khotbah 5-6 jam orang tidak bosan, itu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Jemaat mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus, seolah-olah ada golongan Apolos. Sekarang saya mau tanya, jemaat di sini ada yang suka pilih-pilih pelayan? Jujur, jemaat sekarang ini ikuti warta mimbar. Di Gemit warta mimbar, di sini warta jemaat. Sama kah? Kalau tiba-tiba baca ibadah minggu tanggal 9 dipimpin oleh pendeta. Ada begitu di sini juga jemaat. Nah, itu yang bikin kacau jemaat itu. Yang sulit terikat itu. Kedua, jemaat sudah mau pecah karena suka membanding-bandingkan karunia. Sama-sama, 1, 2, 3. Suka. Semua orang yang percaya kepada Yesus diberikan karunia Roh Kudus. Dan Paulus menjelaskan karunia Roh Kudus itu dibedakan dalam 2 kelompok. Karunia motivasi dan karunia manifestasi. Karunia motivasi seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti menyembuhkan orang sakit, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. 2 karunia ini sama derajatnya dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi jemaat waktu itu bukan sibuk untuk pakai membangun jemaat, tapi sibuk membanding-bandingkan. Sibuk membanding-bandingkan. Paulus bilang, kamu seperti anak-anak. Kamu belum dewasa ini. Kamu baru bisa makan makanan kecil, ringan. Belum bisa dikasih makanan yang keras. Ada orang yang tidak temukan karunia dalam dirinya, tapi sibuk menilai orang lain punya karunia. Di GPIB ada begitu. Ada yang tahu menyanyi tapi tidak menyanyi, tidak ikut padus. Pendeta tanya, ada paduan suara? Tidak. Vokal grup? Tidak ada. Tapi tiba-tiba ada pengumuman dalam rangka HUT GPI Vision yang ke-330. Gubernur DKI dan Ketua Majelis Sinode GPIB akan beribadah di sini. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara, tari-tarian, semua dia bawa. Itu namanya karunia makam puji. Itu biasa bikin kacau jemaat itu. Di sini ada yang dapat itu karunia itu ya. Untuk di bagian tampil-tampil itu dia, itu susah terikat. Di akhir pasal 12 Paulus bilang, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Dan di pasal 13 Paulus kasih tahu karunia yang paling utama itu adalah kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih. Sebelum menjelaskan tentang kasih, Paulus kasih tahu 3 hal. 1, dia bilang begini, sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat pun engkau tahu,
Tapi kalau kasih tidak ada padamu, kamu hanya seperti gong. Kedua, sekalipun engkau pintar sekali, terlalu pintar, bahkan engkau punya iman yang sangat sempurna memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada guna. Ketiga dia bilang, sekalipun engkau terlalu baik, memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau berikan untuk dibakar sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedah. Baru dia jelaskan tentang kasih. Ada 15. Tapi kalau kita omong 15, ini malam tidak jadi pulang. Satu saja. Kasih itu sabar. Kasih itu cek. Dalam Alkitab, sabar itu tidak berarti menunggu waktu pulang. Sabar tidak berarti kapan pendeta khotbah habis supaya kita mau pulang. Sabar tidak berarti duduk lihat-lihat jam, tidak. Dalam Alkitab, sabar berkaitan ini harus sabar. Baru mau sabar, mesti sabar. Sabar berkaitan ya. Dalam Alkitab sabar berkaitan dengan dua hal. Berapa hal? Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Sabar. Tetap harus sabar. Sabar terhadap situasi. Ada situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka sama sekali. Kita tidak suka. Dalam persekutuan situasi itu kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada sakit dan penderitaan yang kita tidak mau jalani. Sudah kanker puluhan tahun. Kita sampai marah-marah, kenapa orang yang tidak pernah ibadah itu, tidak pernah berdoa itu kok sehat-sehat saja. Kita kanker sekian lama. Tidak mau jalani. Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada tanggung jawab pelayanan yang kita tidak mau jalani lagi. Sebagai penatua, diaken, ini presbiteri, sudah coba habis masa sudah kita berhenti sudah tidur. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta khotbah terlalu lama, kita malas dengar, mau pulang sudah. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam persekutuan ini yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, ada anggota paduan suara itu terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta itu terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada penatua diaken itu terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang,
ada jemaat terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang ada suami terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang ada juga istri terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang ada mertua. Ada kok tidak? Terlalu Tapi firman Tuhan bilang apa? Hanya kasih yang memungkinkan kesabaran itu. Karena kita berjumpa dengan banyak orang yang tidak mungkin akan ikut yang kita mau. Hanya sabar itu yang kasih tentukan. Dalam sabar itu ada dalam sabar itu ada protes, proses. Sabar, berproses dulu. Untuk sampai 330 tahun itu mulai dari tahun pertama. Untuk menyanyi di paduan suara, untuk main angklung, semua pakai proses, bukan protes. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu di dunia ini ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ada kan? Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Ini yang buat manusia ini jadi bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi prosesnya jelas. Ayam kampung itu kita pelihara lama sekalipun dia punya badan masih kecil. Tapi daging enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Pasti bertelur. Ayam kampung. Beda dengan ayam potong itu kan, yang tidak tahu proses itu. Yang pelihara 1 bulan dia punya mata sebesar begini. Kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung juga. Saudara-saudara, kasih rujukannya jelas. Sekarang saya minta saudara hafal ikut yang saya bilang. Kasih ialah. Sama-sama bicara. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, adik, saya terlalu hargai adik. Tapi ketika saya lihat adik punya sifat asli macam begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Bagaimana dalam hakikat, dalam perjumpaannya dengan persekutuan? Saudara tahu, dalam persekutuan berjemaat itu, ada orang yang kalau dia bicara semua harus dengar.
Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada begitu yang dia omong semua mesti dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Banyak masalah dalam bergereja. Orang bukan mendengarkan, tapi menunggu waktu bicara. Mengabaikan mendengar. Lalu kalau kita mengabaikan mendengar, kita bisa terikat. Dalam persekutuan jemaat itu kalau rapat, ada orang yang usul semua program. Nanti pas menjalankan dia tidak ada. Tapi usulan mantap semua. Ada begitu di GPIB? Oh tidak ada. Sudah mau kiamat ini tempat. Ada yang dia punya usulan itu mantap. Terlalu bagus. Tapi itu orang sekikir sekali. Tidak akan pernah memberikan sumbangan apapun. Ada begitu juga di sini. Menurut saudara menjengkelkan atau tidak? Hanya kasih yang ini. Ada dalam jemaat itu waktu ibadah dia tidak ada. Pas makan tiba-tiba muncul. Ada begitu juga. Tapi makanya tadi teks bilang, dan di atas semuanya itu pakailah kasih. Karena kasih yang mampu mengelola ini perbedaan-perbedaan. Pak Pendeta, di dalam kasih itu ada apa? Di dalam kasih itu satu, ada pengenalan. Ada apa? Saudara kalau mencintai, mengasihi seseorang, saudara akan berusaha mencari tahu, mencari tahu, mencari tahu, mencari tahu. Tapi hati-hati, zaman sekarang juga tambah satu. Ketika kita benci seseorang, kita juga sibuk cari tahu. Kasih itu memungkinkan kita cari tahu. Sekarang saya bertanya, saudara cinta Yesus? Ada cari tahu tentang Yesus? Yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kasih selesai, coba angkat tangan. Lihat, kalau kita tanya itu tidak banyak, kurang dari 1%. Saudara, saya kasih tahu saudara, yang sudah baca kasih selesai dari Kejadian sampai Wahyu saja belum tentu mengerti. Belum tentu. Apalagi tanpa cinta itu saudara tidak mungkin mengenal. Ada yang susah tidur malam, ada yang susah tidur malam. Tidur jam 2 bangun setengah 4 subuh ada. Ya ikut saja semua yang dokter bilang ikut saja. Tapi tambah 2 hal ini kalau tanpa cinta. Satu, coba baca Alkitab. Biar kita susah tidur. Tapi kalau tidak ada cinta baca Alkitab, Kejadian 1 ayat. Pernah alami Kejadian 1 ayat. Kedua, coba ikut gereja. Coba ikut gereja. Pas pendeta bilang, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah lalu bagaimana mengenal? Calvin bilang begini, gereja adalah ibu dari orang-orang percaya. Siapa mau tahu kehendak bapaknya, datang-datanglah ke rumah ibu. Datang-datanglah ke mama punya rumah. Mau datang kalau apa? Saya mau tanya saudara, kalau sebentar pulang, lupa handphone. Pulang dari sini lupa handphone. Cari atau tidak? Datang kembali atau tidak?
Datang atau tidak? Kenapa tidak kasih tinggal orang gereja dapat saja? Karena mahal, karena penting. Coba pulang dari sini sebentar, lupa tisu yang kita sudah pakai, rencana mau buang di tempat sampah tapi lupa. Datang cari atau tidak? Dan kenapa handphone kita kembali? Tisu tidak kembali. Kenapa? Kan tidak penting. Karena tidak mahal. Apa maksudnya? Kalau Yesus itu penting, kalau ibadah itu penting, sesibuk apapun kita akan menemukan jalan untuk datang padanya. Tapi kalau kita rasa tidak penting, biar tidak ada kesibukan sekalipun, lebih banyak menemukan Allah. Di Sion lebih banyak jalan atau alasan? Kasih itu bikin ada cinta. Amin. Cinta itu bikin orang rindu. Saudara pernah mencintai seseorang? Atau di Jakarta ini nikah dijodohkan semua? Cinta itu memungkinkan kita rindu. Masa dalam kasih tidak ada kerinduan? Dalam kasih itu ada kesetiaan. Ini orang setia semua. Teorinya makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia dengan orang-orang yang ada di sekitar. Saudara, di Indonesia ini gereja-gereja ada kemajuan. Salah satunya sudah ada vokal grup kaum bapa. Di Sion juga ada. Ada. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tapi dia punya tapi ada dua. Tapi pertama, ini vokal group kau bapak itu latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri mesti marah-marah dulu baru dia pulang. Ada begitu juga. Tapi kedua, mau menyanyi hari Minggu di gereja, dorang kasih tahu titip pesan lewat istri, lewat anak atau penatua diaken. Kaum bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap? Pulang jam 3. Yang menarik adalah setelah menyanyi. Habis menyanyi di sini langsung keluar. Jalan sopan sekali. Di luar itulah mereka cari satu pohon, yang kemungkinan itu pohon akan disebut pohon kaum bapa. Di pohon itulah beberapa orang mulai merokok dan berbicara tentang situasi politik terkini di Indonesia. Analisanya dalam. Tapi mereka pasang telinga. Pendeta yang pimpin tiba-tiba bilang, kita sampai pada akhir ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara, arahkan hatimu pada Tuhan. Dorang yang dari pohon kaum bapa itu langsung cepat-cepat masuk. Ada juga di Sion. Itu bisa terikat. Penting itu. Saudara, dalam kasih itu ada pengampun. Kenapa pengampunan itu penting? Karena bergereja itu berjumpa. Makin banyak orang yang kita jumpai, makin banyak orang tidak mampu memuaskan hati kita. Kita kecewa, kita marah. Tanpa hati yang luas untuk pengampunan, kita tidak mungkin berkumpul bersama-sama. Karena banyak orang dalam gereja itu tadi sama-sama menjengkel. Butuh pengampunan. Dan itu yang Yesus ajar. Pengampunan itu bukan melupakan masalah.
makin sakit hati, makin tidak bisa melupakan. Pengampunan itu pembebasan diri. Membebaskan diri, menyambut dia, menyambut kesalahannya, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru dan harus ampuni lagi. Jujur bahwa kita terluka. Saudara, berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Bukan soal 490. Mengampunilah terus. Angka 7 selalu berkaitan dengan kesempurnaan. Mengampunilah terus, karena tiap hari kita berjumpa dengan orang yang menjengkel. Pendeta Yandi khotbah semakin lama pun itu akan semakin menjengkel. Butuh hati. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang di gereja silahkan. Tapi untuk saya mau menyapa dia maaf, tidak. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Banyak kali kita dalam kepalsuan. Kenapa? Kedua, banyak yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak-anak kecil. Kami di kampung itu kalau anak-anak kecil main kelereng, kemudian mereka berkelahi, orang tua datang bilang, damai. Kita kalau damai kan jabat tangan toh. Itu dia cara. Kalau dia orang NTT kan harus cium hidung. Cium. Itu yang kau punya saudara, bukan. Kalau esok-esok yang kau ada masalah, bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Cium. Itu dia cara cium itu. Terus kemudian ada yang japri. Woi, sudah berdamai ya. Terus dia bilang, sapabil. Kita penuh kepalsuan. Mau terikat dalam kepalsuan. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita hidup dalam gereja sama-sama begini, tapi tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, Shalom. Dia bilang, Shalom. Kita lewat bersama. Palsu. GPIB ini habis ibadah, ada jabat tangan depan pintu kan? Ada jabat tangan yang saya tidak suka betul. Ada 2 cara jabat tangan yang saya tidak suka. 1, dia datang sorong ujung saja, ini saja. Kalau tidak mau tidak usah. Najis kah? Kedua, dia jabat tangan bagus, sorong bagus. Tapi mata bukan lihat kita, lihat dia. Ya. Lalu saudara ingin terikat dalam kepalsuan. Makanya dia bilang, di atas semuanya itu kenakan kasih. Saya waktu terbatas, saya ingin membuat lebih mengerucut. Yang bisa membuat, yang bisa mengkonfirmasi kasih yang seperti itu, yang tidak terpatahkan di mana-mana. Saya bilang, yang bisa melakukan itu seperti ibu-ibu. Seperti siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami saja tidak bantu. Ibu sakit di dalam kamar bersalin, kami suami hanya taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, tapi tidak bantu. Sudah bilang Yesus lah, dia bayangkan ini anak muka mau ikut siapa ini paling. Terus anak-anak lahir ini, orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun.
Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anaknya. Jam 3 subuh masih ada orang tua gendong-gendong di anak begini toh. Dalam keadaan sempoyongan tidak tidur itu, seringkali ibu-ibu itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari nyamuk mana, tapi sudah tidak usah terus. Lalu anak kecil ini kan tidak tahu bicara toh. Atau siapa punya anak yang lahir langsung bahasa Inggris. Tidak tahu bicara. Orang tua ajar bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dorang mulai SMA sudah lancar bicara, sudah pandai sekali bicara. Suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih suka bicara dengan teman. Pertanyaan terakhir. Tidak tahu bicara, kita ajar bicara, sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan orang lain daripada dengan kita. Pertanyaan terakhir, kenapa kita mau kasih makan itu manusia dorang? Kenapa mau kasih makan dorang? Sama-sama 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan, walaupun dia mencekik. Anak-anak itu lahir tidak bisa jalan. Orang tua yang ajar jalan pegang di tangan. Sudah besar, sudah bisa jalan. Suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Kenapa tidak suruh teman kasih makan dia? Kita kok ternyata dihianati terus oleh anak-anak. Sama-sama kasih tidak terpatahkan. Orang tua selalu bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang berhutang demi anak-anaknya. Padahal anak-anak itu kasih itu pada akhirnya tindakan, dan kasih pada akhirnya nilai. Kalau kasih hanya kata-kata. Saya ingat saudara, saya melayani di pedalaman NTT di Pulau Alor. Ada burung beo di pastori. Burung beo, tahu burung beo? Itu burung jinak sekali. Tidak disangkar, tidak diikat. Kita duduk begini dia bisa jalan-jalan. Di Gemit itu tanda ibadah dimulai dengan bunyi lonceng ketiga. Teng, teng, teng. Waktu bunyi lonceng itu yang pimpin ibadah langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Ini burung ini mungkin dia hafal ini kali. Setiap kali bunyi lonceng 3, teng teng teng, itu burung langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, kemudian saya ambil kesimpulan. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo. Dalam kasih yang besar itu, orang mampu menghubungkan antara hari Minggu dan hari Senin. Persoalan bergereja di Indonesia adalah ketidakmampuan untuk menghubungkan hari Minggu dan hari Senin. Di hari Minggu itu dia bicara kasih.
berapi-api, berair-air. Hari Senin gila, sampai Sabtu gila, Minggu sembuh dia, berapi-api lagi, berair-air lagi. Mau terikat. Karena itu mendalami kasih. Itu hal yang serius. Selama ini kasih ini, saudara, karena kasih yang besar itu, sampai pengampunan tadi, bahkan pengorbanan. Karena kasih itu Allah mengaruniakan Yesus Kristus untuk berkorban. Dalam kasih yang besar itu ada penerimaan. Bahkan penerimaan segala macam kekurangan. Segala macam kekurangan. Banyak jemaat itu ketika ada kekurangan di gereja, bukan memberi diri untuk memperbaiki, lebih memilih keluar dari gereja untuk bicara tentang kekurangan. Banyak jemaat itu bergereja untuk menemukan kepuasan dan bukan kemuliaan. Cari untuk kepuasan telinga, bukan kemuliaan. Lalu kita punya kerinduan terikat. Pelajari baik-baik kasih yang penuh dengan pengorbanan, yang penuh dengan segala macam penerimaan. Kasih yang besar itu memungkinkan kita untuk setia dalam berbagai hal yang mungkin kita alami. Kita renungkan masing-masing kita tunduk kepala, angkat hati kita. Hari ini kita merayakan apa sebenarnya? Kasih itu masih ada atau tidak? Kadang-kadang kasih kita itu sudah tinggal kata-kata, tinggal cerita. Kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual, baik. Lalu kita masih bicara kasih yang hanya pada kata-kata. Mari kita berpikir lebih untuk itu semua. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Ambil waktu teduh sedikit untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memanggil kami dalam persekutuan ibadah saat ini dan kami percaya Tuhan melawat kami. Kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam keterbatasan kami, tapi kami sangat percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu sekali firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hari ini kami ada di 330 tahun Sion GPIB. Diberkatilah persekutuan di sini. Diberkatilah pendeta, presbiter, semua pimpinan kategorial, bahkan semua orang yang memberi hidupnya untuk melayani di sini. Tuhan berkati. Dalam kelemahan dan keterbatasan mereka itulah kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Seluruh program pelayanan Tuhan turut serta di dalamnya. Biar yang nampak itu Tuhan dan bukan kami. Jauhkan semua hal yang memungkinkan jemaat ini terpecah belah. Biar kasih yang semakin kuat yang akan mengikat, mempersatukan dan mengokohkan kami sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih untuk acara ibadah dan perayaan hari ini. Tim kerja Tuhan berkati. Semua orang yang memberi diri mereka, memberi dukungan moral material untuk terselenggaranya acara ini, diberkati semuanya di dalam nama Tuhan.
Kehadiran gerejamu di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota Jakarta ini, biarlah memberi kontribusi positif. Supaya kalau kami dikenal sebagai milik Tuhan, biarlah Tuhan itu kelihatan dalam hidup kami tiap-tiap jemaat dalam merayakan 330 tahun ini. Kami tahu bahwa kehidupan ini tidak segampang yang kami bilang, tapi kami tahu tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Seluruh persiapan dan semua acara hari ini kami taruh di dalam tangan-Mu. Biarlah itu semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Oh